Ya oke teman-teman, kembali lagi sama Mas Lutfi di sini ya. Nah ini kebetulan teman-teman, Mas Lutfi ada project kecil-kecilan di rumah ya. Project panel surya monokristalin 1000 WP untuk di rumah. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang rumit-rumit, kita mulai dari step awal dulu. Step awalnya yaitu cara pemasangan panel suryanya di atas genteng ya, atau di kanopi. Nanti tak bahas juga caranya lengkap, gimana cara pasangnya, terus kenapa pertimbangannya kalau saya ini pasangnya di atas kanopi gitu. Ini akan tak jelasin teman-teman ya. Oke, yang pertama, jadi pertama dulu ya teman-teman, bahan yang perlu disiapkan yaitu ini teman-teman. Ini baja ringan ya, dua ya. Ini yang panjangnya kira-kira 6 meter apa ya, 6 meter teman-teman. Ini panjangnya 6 meter. Kita beli dua yang ukuran 0,75. Kenapa kok 0,75 ya? Ini bebannya berat ya teman-teman. Itu per satu panel itu beratnya kira-kira 15 sampai 20 kilo. Ya anggap aja 20 kilo sama platnya lah, sama aksesoris lainnya sama kabel yang ditumpu. Dari pertama, dari ininya dulu. Ini kita sejajarkan teman-teman. Jadi kita pasang di atas rangkanya kanal C. Tapi ini bukan kanal C ya teman-teman. Ini saya nyebutnya besi C. Terus ini dibaut gini teman-teman. Nah, dibaut sebanyak 3 sampai 4 kali teman-teman. Jadi pojok sini satu, tengah sana satu, pojok sana satu. Itu sudah kuat menurut saya teman-teman. Ini tak goyangkan udah cukup kuat gitu. Belum lagi ditekan ke bawah sama si panel suryanya gitu. Terus pakai baut. Ini bautnya namanya baut self drilling 10 cm teman-teman. Ini gentengnya pakai tipe asbes ya teman-teman. Pakai tipe asbes. Nah, ini tak jelasin. Ini ngebornya tembus ke sini teman-teman. Ini kan besi C-nya ya, kanal C-nya ya, sorry. Ini kanal C-nya. Nah, ini tembus ke sini. Nah, ini kelihatan ya. Jadi langsung tembus ke rangkanya ini dua. Sana sama sana itu. Jadi ini juga kenapa alasan saya pakainya yang besi C ya teman-teman. Karena kalau pakai kanal C menurut saya nggak safety teman-teman, nggak safety. Tapi kenapa kok Mas Lutfi tetap pasangnya di atas kanopi, nggak di genteng ya? Meskipun di genteng itu kelebihannya lebih banyak. Nah ini saya ilustrasikan teman-teman. Kalau besi C teman-teman. Kalau besi C itu tebalnya kira-kira 2 mili. Kalau baja ringan seperti ini, ya kanopi yang dari baja ringan kayak gini, itu tebalnya cuma 0,75. Dengan beban panel surya itu per panelnya hampir 20 kilo. Kalau menurut teman-teman 0,75 dengan 2 mili lebih kuat yang mana itu? Itu baru panel suryanya. Belum nanti waktu kita ngerakit di atas kanopi, itu kita kan otomatis naik di atasnya gitu. Nah ini teman-teman, kebetulan tetangga ada yang punya ini, kebetulan berjejer juga ya. Perbandingan antara kanopi dari baja ringan sama yang dari besi C, yang warna hijau itu ya besinya itu ya. Nah ini teman-teman, ini besi C, ini aja dia udah karatan. Ini kanal C, sorry, ini besi C. Dari asbes juga, jadi lebih kuat. Ini kalau kira-kira ya teman-teman, ini dikasih beban masing-masing 80 kilo. Masing-masing 20 sampai 100 kilo lah untuk panel suryanya saja. Belum Anda sendiri atau tukang atau intinya siapapun yang naik ke sini lah, itu ditambah berat orangnya 80 kilo. Itu ada 150 kilo lebih naik di sini dengan petumpuan baja ringan
yang tebelnya 0,75 ya, meskipun ada tukang yang bilang konfigurasi tiangnya rapet-rapet mas jadinya kuat ya, tapi kalau dari saya sendiri nggak safe gitu ya teman-teman ya, dibandingkan dengan yang besi C meskipun jaraknya jauh gitu. Jadi ini dulu, jadi ini dipasang tadi, dibaut kemudian sebentar tak naik dulu teman-teman ya, agak susah. Oh ya, sebelum saya naik ini tak jelaskan dulu teman-teman, kenapa Mas Lutfi pasangnya tetap di atas kanopi bukan di atas genteng, meskipun ya ini di atas panel surya ada kabel listrik ya teman-teman, sedikit banyak akan mengganggu performa sebetulnya. Karena gini teman-teman ya, Mas Lutfi pun punya rezeki cuma rumah subsidi teman-teman. Ini rumah sangat sederhana, sedikit semen, sangat sempit ya kan, RSSSSS gitu ya teman-teman ya. Ini kalau ini saja, ini kan ada dua layar teman-teman, layar yang sana sama yang sini. Ini yang layar sini saja, ini bahannya dari baja ringan memang teman-teman, untuk tumpuan gentengnya. Cuma ini hanya ada 3 teman-teman, dan ketebalannya 0,6 bukan 0,7, lebih tipis dari yang ini ya. Itu 1, 2, 3, hanya 3 teman-teman. Ini kalau hanya 3 baja ringan, belum baja ringannya tipis, belum jaraknya panjang, ini dikasih beban sampai anggap aja bisa 3 ya teman-teman, dikasih beban 60 kilo, belum lagi kita naik di atasnya, belum lagi kualitas genteng ini kan jelek teman-teman, tipis lah. Jadi kalau kita mau copot 10 pasti 2 atau 3 itu ada yang pecah teman-teman. Itu makanya Mas Lutfi nggak merekomendasikan kalau rumah subsidi itu atasnya dipasang panel surya. Kalau menurut saya lebih baik ngalah di atas kanopi dengan sistem pakainya yang besi C gitu teman. Ini tak ulangi lagi, besi C nya. Nah itu untuk besi C nya, besi C dengan asbes. Oke, Mas Lutfi naik dulu ya teman-teman ya. Ya teman-teman, lanjut lagi. Tadi jangan lupa ya, tadi dibaut di sini ya teman-teman. Terus sekaligus ini ya, kanal C ini bisa jadi kabel manajemen. Jadi kabelnya nggak ada yang nyentuh di genteng teman-teman, nggak ada yang nyentuh di genteng. Sekaligus tak sembunyiin semua di balik kanal C nya itu. Terus jangan lupa tiap sambungan itu disolasi, kan tak jelasin lagi. Nah ini, jadi ini pakai sebentar. Nah ini pakai besi plat ya teman-teman, besi plat yang universal. Kalau situ sering pakai otomotif atau di toko bangunan mungkin ada ya. Ini panjangnya kira-kira tadinya 30 cm, saya potong segini. Ini saya tekuk teman-teman, saya tekuk lalu saya bor pakai baut self drilling ke panel suryanya sama ke baja ringannya gitu. Di sisi yang sana sama, di sisi yang sana juga sama, sana juga sama. Jadi masing-masing satu panel ini pakai 4 pengunci teman-teman. Terus Mas Lutfi sendiri nggak merekomendasikan teman-teman kalau pasang panel surya ya. Kalau mungkin lihat youtuber lain ya, kalau lihat youtuber lain itu pasangnya dia cuma ditaruh aja di atas gitu, itu nggak safe teman-teman. Nggak safe nya kenapa? Misalkan satu ada angin yang kenceng sehingga ini bisa geser nanti teman-teman. Meskipun ini berat ya, impossible untuk geser misal. Cuma ya namanya apa ya, ilmu, bukan ilmu ya, penerapan sehari-hari dengan yang tidak kita bisa duga gitu. Di kemudian hari kan kita nggak tahu, makanya tetap pakai ini teman-teman ya, biar aman gitu. Toh lagi misalkan di depan kita punya mobil seperti itu misalkan teman-teman, punya mobil, kap mesinnya nyongol di depan, tiba-tiba panel surya itu jatuh dari sini, wing, kena mobil, itu kerugiannya lebih besar. Belum lagi kalau mobil bisa dibeli, tapi kalau anak kita pas main gitu ada angin jatuh pluk gitu, malu kita ya kan, sama RT juga nantinya.
mengenai kerugian mobil sama panel surya itu sendiri. Ya, lebih baik seperti ini ya teman-teman. Kalau ada yang lebih baik ditiru, kalau ada yang kurang dikasih saran gitu teman-teman. Ini kalau menurut saya sudah yang paling safe teman-teman. Gitu. Terus ini tadi ya kabel manajemennya teman, tak tunjukin ya. Bentar. Nah ini kabel manajemennya teman-teman. Jadi kabelnya tersembunyi di sini semua. Teman-teman mungkin bisa lihat, mohon maaf agak susah soalnya. Nah itu jadi kabelnya tersembunyi di situ semua. Dan jangan lupa disolasi ya teman-teman. Ini contoh yang udah disolasi. Ini kalau yang satu ini belum tak solasi soalnya nanti mau saya tambahin ke panel surya berikutnya, jadi nggak saya solasi. Cuma yang fix disolasi ya teman-teman. Meskipun ini sudah tersertifikasi IP67 anti air MC4 itu ya, cuma menurut saya berjaga-jaga aja sih. Jadi berjaga-jaga aja teman-teman kalau ada ya rembesan air atau nanti mungkin kanal C nya kerendam air gitu ya, atau kanal C itu tadi MC4 itu jatuh ke sini ya. Nah, terus di depan ada batu misalkan, ingin tergenang itu kan otomatis air akan masuk. Nah, kita meminimalisir itulah teman-teman. Ya, jadi gitu ya. Kira-kira ya. Dikasih solasi. Jadi kabel MC4 yang sudah fix nggak diotak-atik lagi, kalau bisa dikasih air. Dikasih solasi gitu teman-teman. Isolasi supaya nggak tembus air. Terus ya supaya safe aja. Kalau toh ganti MC4 murah gitu ya, cuma ya bukan murahnya, kita kalau ada arus bocor, arus satu arah bocor ke bajaringan ini misalkan, atau kemana, atau ke panel surya, ke di pinggir-pinggir besinya ini, itu satu akan menimbulkan gangguan kinerja, keduanya apa, kalau misalkan ada arus bocor kita nggak tahu gitu, kita tahu-tahu mau ngecek, oh ini kok nggak ada arusnya, kok arusnya berkurang, kita mau bersihin atau kita mau niat benerin gitu ya, ini tiba-tiba kita megang gini, set, nempel, kita posisi lagi di atas tangga gitu ya, belum naik, masih baru pegangan ini gitu ya, itu akan menimbulkan cedera gitu. Itu lebih mahal gitu ya daripada sebuah solasi ya menurut saya ya. Andai kata lah ini per panel ini ada 5, satu panel ada satu sambungan misalkan, satu solasi harganya 1000 kali 5 gitu, 5000, 10.000 lah paling mahal. Itu menurut saya solusi yang masih murah sih dibandingkan Anda pas naik ke sini ke setrum, atau ada arus bocor, atau arusnya nggak mengalir dengan sempurna ke SCC, itu akan lebih merugikan daripada uang 10.000 gitu teman-teman. Jadi kalau ngerjain panel surya juga yang sepenuh hati lah, jangan setengah-setengah. Kita hanya intinya ngejar yang penting WP nya banyak, operasionalnya sedikit, jangan. Cuma kita juga terapkan safety ya teman-teman, terapkan safety, jangan sampai ada cedera lah. Kita kan tadinya pasang ini kan panel surya kan mau untung lebih, malah jadi kerugian gitu, jangan sampai gitu, apalagi mencelakai diri kita sendiri gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu teman-teman cara pasangnya gitu. Mungkin tak bahas sekalian di satu video ya. Mas Lutfi nggak nyari AdSense di sini, cuma berbagi ilmu gitu kan. Karena di Quran juga tertulis amal jariah yang nggak terputus itu salah satunya ilmu yang bermanfaat teman-teman. Jadi ini tak sharing juga untuk tegangan kerja tiap panel teman-teman. Jadi speknya ini mereknya Maisun Solar monokristalin 200 WP, masing-masing 200 kali 5 teman-teman. Itu ada 1000 WP, tegangan kerjanya per panelnya 20 volt. Itu berarti ada 100 volt yang ngalir. Cuma di SCC saya lihat cuma 96 yang ngalir itu. 96 itu kalau idle, kalau ada yang narik, istilahnya ada beban dari SCC untuk ngecasan, itu biasanya ngedrop ke 15 volt.
dikalikan 5 lah, dikalikan 5 itu kira-kira ya sekitar 65 volt kalau lagi kerja itu. Jadi pemilihan SCC nanti juga akan saya bahas untuk yang safety gitulah, jangan sampai SCC kita jebol hanya gara-gara kita nggak tahu cara pasangnya, asal pasang eksperimen tapi over voltage gitu. Kalau rusak nggak apa-apa, kalau kebakar itu loh teman-teman, kebakar posisi nggak pas di rumah gitu, itu kan lebih apa ya, lebih bahaya gitu teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman ya, untuk apa, sharing-sharing mengenai panel yang tahap pertama ya, pemasangan panel surya di atas kanopi namanya ya. Terus jangan lupa teman-teman, meskipun ini kata orang ini nggak perlu dibersihin, udah biar sarusake gitulah, sarusaknya nggak usah low maintenance. Ini diguyur air hujan juga udah bersih, cuma jangan gitu teman-teman ya. Ini kan istilahnya ada debu teman-teman, atau ada jamur lah nantinya. Nah itu supaya lebih safe juga supaya kinerjanya maksimal ya, 3 bulan sekali lah, atau kalau pas bosen lah itu kita bersihin teman-teman ya. Jadi bersihnya pakai botol aqua gini aja toh, pakai botol aqua terus dikecerotin gini, dikecerotin gini. Nah ini dibolongin gini ya teman-teman, pakai gunting aja, simple. Ini air biasa kok, bukan air yang khusus. Nah, terus teman-teman wajib punya ini pel karet, ini harus dipel gini teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Ini karena udah mau hujan, Mas Lutfi turun dulu. Sekian videonya, jangan lupa like, comment, dan share ya. Kalau ada pertanyaan nanti Mas Lutfi jawab. Gitu teman-teman ya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.